Selamat datang di tutorial penggunaan LMS Debrito 2020. Pertama-tama, silahkan Bapak Ibu buka Google Chrome. Kemudian pada address bar, silahkan ketik alamat LMS Debrito, yaitu belajar.debrito.sch.id. Setelah itu, silakan Bapak Ibu memasukkan username dan password sesuai dengan username dan password file nilai yang sudah Bapak Ibu punyai. Tekan tombol login untuk masuk ke sistem. Pada tampilan dashboard, Bapak Ibu akan melihat course atau mata pelajaran yang akan Bapak Ibu ampu pada tahun pelajaran ini. Untuk melihat lebih detailnya, silakan Bapak Ibu masuk pada bagian My Courses. Di situ nanti akan tertampil mata pelajaran sesuai dengan semesternya. Misalnya Bapak Ibu ingin melihat mata pelajaran PKWU Ganjil 10 IPS tahun ajaran ini, maka pilihlah 2021 PKWU Ganjil 10 IPS. Silakan klik pada tulisan tersebut. Pengelolaan tugas dan activity. Untuk pengelolaan tugas dan activity, pastikan Bapak Ibu masuk ke dalam course yang akan diberikan atau dimasukkan tugas di dalamnya. Caranya adalah silahkan pilih pada bagian My Course. Kemudian silahkan pilih salah satu kursus yang tersedia. Misalnya 2021 PKWU 10 Bahasa Gasal. Tampilan course yang dipilih tadi adalah sebagai berikut. Dalam contoh ini, halaman course belum terisi sama sekali. Selanjutnya akan kita isi dengan activity yang sesuai. Sebelum menambahkan aktivitas dalam e-learning, jangan lupa untuk menekan Turn Editing On yang berada di sebelah kanan atas untuk membuat course menjadi mode edit. Setelah tombol Turn Editing On ditekan, selanjutnya untuk membuat aktivitas baru, langkah pertama adalah mengganti pada bagian topik. Silakan Bapak Ibu mengklik tombol edit yang ada di sebelah kanan. Kemudian langkah selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin mengganti nama topik, silakan centang pada bagian custom. Berikan judul yang baru pada topik 1. Misalnya, saya membuat sesi tanggal 1 November sampai dengan 7 November. Pada bagian summary, Bapak Ibu tidak wajib mengisikan. Jika ingin diisi, silakan diisi deskripsi dari penugasan dalam 1 minggu ke depan. Jika sudah selesai, silakan Bapak Ibu tekan tombol Save Change. Nah, maka pada bagian depan, topik 1 sudah berganti nama menjadi 1 November strip 7 November. Selanjutnya adalah aktivitas untuk mengupload materi. Untuk membuat aktivitas mengupload sebuah materi, klik Add an Activity or Resource pada sesi atau minggu yang akan kita masukkan tugasnya.
Setelah itu akan muncul kotak yang menampilkan berbagai aktivitas yang dapat dimasukkan ke dalam course. Namun, untuk mengupload materi, silakan Bapak Ibu pilih pada bagian resources. Di sana terdapat beberapa pilihan atau jenis materi yang bisa Bapak Ibu upload ke dalam kursus. Sebagai contoh, jika saya ingin mengupload sebuah materi dalam bentuk file, maka Bapak Ibu bisa memilih pada bagian file. Selanjutnya, silahkan klik tombol add pada bagian bawah. Setelah itu akan muncul tampilan semacam ini dan ada beberapa kelengkapan yang harus diisi. Name, silakan Bapak Ibu mengisi nama materi yang akan diupload. Misalnya, materi saya adalah perencanaan usaha. Kemudian pada bagian deskripsi, Bapak Ibu tidak wajib menuliskan deskripsi dari materi yang akan Bapak Ibu upload. Tetapi jika ingin mengisi diperbolehkan. Tapi jangan lupa centang pada bagian display description on course page apabila deskripsi tersebut akan ditampilkan di bagian depan. Kemudian langkah selanjutnya, silakan Bapak Ibu select files. Bapak Ibu bisa mengklik pada bagian panah. Silakan klik. Kemudian Bapak Ibu klik choose file. Kemudian silakan dipilih file yang ingin diupload. Misalnya, saya ingin mengupload sebuah file dokumen. File ini tidak hanya dokumen, PPT ataupun PDF juga dapat diupload pada bagian kursus ini. Kemudian klik pada bagian open. Jika sudah, Bapak Ibu klik pada bagian upload this file. Untuk kelengkapan yang lain, Bapak Ibu tidak usah mengisi, sesuaikan saja dengan default yang ada pada bagian aktivitas tersebut. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa memilih Save and Return to Course atau Save and Display. Ini sama saja, tidak ada perbedaan. Silakan dipilih salah satu. Nanti pada bagian topik 1, topik yang bernama 1 November strip 7 November akan muncul materi yang namanya adalah perencanaan usaha. Langkah selanjutnya adalah aktivitas membuat tugas. Untuk membuat aktivitas baru, silakan klik Add an Activity or Resource pada sesi atau minggu yang akan kita masukkan tugasnya. Setelah itu akan muncul kotak yang menampilkan berbagai aktivitas yang dapat dimasukkan ke dalam course. Namun, untuk membuat tugas, maka pilih assignment yang paling atas, kemudian klik Add. Nanti akan muncul assignment baru dengan beberapa form yang perlu diisi untuk kelengkapan atau rincian dari tugas yang akan dibuat. Yang pertama itu adalah assignment name, berisi nama tugas. Misalnya, perencanaan usaha. Pada bagian description, berisi tentang deskripsi tugas yang dapat meliputi instruksi dalam mengerjakan tugas dan informasi-informasi lain seperti waktu pengumpulan dan sebagainya. Catatannya, jangan lupa mencentang pada bagian display description on course page.
Selanjutnya, pada bagian additional files, pada bagian ini kita dapat mengupload file jika menghendaki untuk memberikan instruksi atau format tugas dalam bentuk file. Jika tidak, Bapak Ibu dapat melewati pada bagian ini. Kemudian selanjutnya adalah untuk menentukan tanggal waktu pengerjaan tugas. Pada bagian pertama, bagian Allow Submissions Form. Ini berisi tanggal dan jam penguploadan tugas dimulai, sehingga sebelum tanggal itu pengguna tidak dapat mengupload tugasnya. Misalnya saya isi tanggal 1 November 2020 pukul 7.30. Jangan lupa dicentang pada bagian enable. Kemudian selanjutnya adalah mengisi due date. Due date berisi tanggal dan jam akhir dari pengumpulan atau penguploadan tugas. Namun setelah tanggal tersebut masih diizinkan untuk mengupload tetapi ditandai telat. Misalnya saya membuat due date tanggal 2 November pukul 23.59. Jangan lupa centang pada bagian enable. Kemudian pada bagian cut off date, ini berisi tanggal dan jam akhir dari pengumpulan atau penguploadan tugas, dan setelah tanggal tersebut penguploadan tugas akan ditutup, sehingga pengguna tidak dapat mengupload setelah tanggal tersebut. Misalnya saya isi tanggal 7 November pukul 23.59. Pada bagian remind me to greet by, ini tidak usah diisi. Jadi pada centang di enable dihapus saja. Selanjutnya pada bagian submission types. Pada bagian ini isinya adalah jenis pengumpulan tugasnya berupa online text atau berupa file. Jika kita memilih online text, jangan lupa mengatur word limit. Kemudian pada bagian maximum number of uploaded files, ini berisi maksimal jumlah file yang boleh diupload. Sedangkan pada bagian maximum submission size, ini berisi ukuran maksimal file yang boleh diupload. Setelah itu, pada bagian kelengkapan yang lain, silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja dengan default yang sudah ada pada course. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik pada bagian Save and Return to Course atau Save and Display. Silahkan Bapak Ibu pilih salah satu. Langkah selanjutnya adalah aktivitas membuat form diskusi. Caranya adalah silakan Bapak Ibu mengklik pada bagian Add an Activity or Resource. Kemudian akan muncul kotak seperti ketika membuat assignment yang tadi. Silakan Bapak Ibu mengklik pada bagian forum. Kemudian klik Add. Nanti akan muncul beberapa form yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah forum name. Misalnya, saya ingin memberi nama forum 1.
Kemudian Bapak Ibu silahkan isikan deskripsi dari forum 1 ini. Misalnya saya isikan forum ini jangan lupa centang pada bagian display description on course page. Untuk forum type-nya, silakan Bapak Ibu isikan standard forum for general use. Jika sudah selesai diisi semua, silakan Bapak Ibu tekan save and return to course. Maka nanti pada tampilan awal akan muncul forum yang sudah kita buat tadi. Langkah selanjutnya pada forum 1 untuk membuat topik diskusi baru. Silakan klik pada tulisan forum 1 yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian di dalam forum tersebut ada tombol Add a new discussion topic. Silakan Bapak Ibu klik pada tombol tersebut. Nanti akan muncul sebuah tampilan form yang harus diisi. Yang pertama adalah subjek. Silakan Bapak Ibu isi topik diskusi yang baru. Misalnya, perencanaan usaha. Kemudian, masukkan pesan yang ingin disampaikan kepada siswa. Misalnya, forum ini hanya dikhususkan untuk materi perencanaan usaha kelas 10 bahasa. Attachment, jika Bapak Ibu ingin mengupload file yang akan didiskusikan kepada siswa. Tetapi jika tidak ada, Bapak Ibu bisa melewati langkah ini. Silakan Bapak Ibu atur display period pada form ini dengan mengisikan display start, yaitu tanggal di mana forum ini akan mulai diaktifkan. Klik enable pada bagian ini, kemudian isikan tanggalnya. Misalnya diisi tanggal 1 November 2020 dan mulai pada pukul 7.30. Kemudian silakan isikan tanggal pada display end dengan klik pada enable. Display end ini digunakan untuk membatasi berakhirnya forum ini. Misalnya masih tetap pada tanggal 1 November 2020 dan berakhir pada pukul 11. Jika sudah selesai mengisikan semua, maka Bapak Ibu bisa klik pada bagian Post to Forum. Maka nanti pada forum 1 terdapat sebuah diskusi yang baru. Dan diskusi ini siap untuk digunakan dengan cara mengklik pada bagian topik diskusi. Demikianlah Bapak Ibu tutorial singkat saya mengenai LMS. Semoga bermanfaat dan terima kasih.